Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusianto, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Tujuannya agar kita memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dan mengalami dinamika dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kelima silanya mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, penerapannya tidak selalu sama, bergantung pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial di setiap era pemerintahan. Pada masa ini, Pancasila baru saja ditetapkan sebagai dasar negara melalui sidang PPKI. Fokus bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Nilai-nilai Pancasila terutama terlihat pada semangat persatuan dan gotong royong dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan. Masa ini merupakan masa transisi politik setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Negara kita berbentuk Republik Indonesia Serikat. Walaupun Pancasila tidak tercantum secara eksplisit dalam konstitusi RIS, semangat persatuan dan nasionalisme yang bersumber dari Pancasila tetap menjadi landasan moral perjuangan untuk menyatukan kembali Indonesia menjadi NKRI. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan UUD sementara 1950. Namun sistem pemerintahan parlementer menimbulkan banyak perpecahan politik karena partai-partai saling bersaing. Akibatnya, Pancasila kurang dijalankan secara menyeluruh karena perbedaan ideologi. Kegagalan konstituante membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Masa demokrasi terpimpin diawali dengan Dekret Presiden. Soekarno menerapkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk menyatukan kekuatan politik. Namun ide ini justru membuat Pancasila dijadikan alat legitimasi politik, bukan pedoman moral. Puncak penyimpangan nilai Pancasila terlihat pada peristiwa G30S PPKI tahun 1965. Pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan sosial. Melalui program P4, nilai-nilai Pancasila diajarkan di sekolah dan lembaga pemerintahan. Namun sayangnya, penerapannya cenderung formalistik, sehingga masyarakat hanya menghafal, tidak menghayati. Pada akhirnya, muncul krisis moral seperti korupsi dan otoritarianisme. Reformasi muncul sebagai respon terhadap krisis politik, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah Orde Baru. Pancasila kembali dihayati sebagai pandangan hidup bangsa, bukan alat politik. Lembaga BIPP dibentuk untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila, namun tantangan baru muncul, seperti pengaruh globalisasi, individualisme, dan lunturnya semangat kebangsaan. Dari seluruh periode sejarah, kita bisa melihat bahwa Pancasila selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, namun interpretasinya seringkali bergantung pada siapa yang berkuasa. Saat ini tantangan utama bukan lagi pada pengakuan formal, tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan dan keteladanan menjadi kunci dalam menguatkan kembali maknanya. Pancasila telah menjadi dasar negara sejak Indonesia berdiri dan terbukti mampu bertahan di berbagai era pemerintahan. Walau penerapannya sempat menyimpang, nilai-nilai dasarnya tetap relevan. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengamalkan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Demikianlah pemaparan saya mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau dasar negara, melainkan pedoman hidup yang harus terus kita hayati dan amalkan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memperkuat semangat kita untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.